Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang fraud. Nah, kali ini kelompok 12 yang beranggotakan Yudati Savitri dan Amanda Anindya. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Materi pertama yang mau kita bahas yaitu pengertian fraud. Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Selanjutnya, korupsi. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Korupsi masih sering terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran atas pengelolaan yang baik sehingga integritasnya dipertanyakan. Dalam korupsi juga termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, hingga pemerasan secara ekonomi. Selanjutnya, mencegah fraud. Yang pertama, risk analysis. Desain kebijakan anti-fraud harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola fraud yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti-fraud yang sejalan dengan analisis tersebut. Kedua, implementasi. Melakukan sosialisasi kebijakan anti-fraud, pelatihan anti-fraud, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari fraud. Ketiga, sanksi. Harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas fraud. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan atau proses hukum. Keempat, monitoring. Melakukan evaluasi program anti-fraud secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, mencegah fraud. 1. Periksa jajaran manajerial. Umumnya beberapa kasus kecurangan maupun penggelapan pada laporan keuangan seringkali melibatkan pihak jajaran manajerial atau pengambil keputusan. Kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada perusahaan, baik nyata ataupun fiktif. Jadi, untuk menghindari kecurangan, Anda bisa mendeteksi dengan baik adanya hubungan antara perusahaan dengan lembaga keuangan, perusahaan dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintah, ataupun investor. Ketiga, sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya, struktur organisasi yang selalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Keempat, periksa karakteristik operasional laporan. Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, Anda bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Biasanya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Kelima, auditor internal. Ini merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Auditor internal sering juga disebut dengan penilaian yang dilakukan oleh personil dalam organisasi yang memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Tujuan dari auditor internal adalah membantu pihak manajemen dalam pertanggungjawaban dengan memberikan analisa, sasaran, penilaian tentang kegiatan yang diaudit. Keenam, auditor eksternal. Berbeda dengan auditor internal yang
dilakukan oleh personil di dalam perusahaan. Auditor eksternal dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan deteksi kecurangan dalam perusahaan, serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Profil pelaku korban dan perbuatan fraud. Yang pertama, profiling. Profiling adalah upaya untuk mengidentifikasi profil. Profil tidak menunjuk secara khusus ciri-ciri satu orang, melainkan memberikan gambaran mengenai berbagai ciri atau traits dari suatu kelompok orang seperti rentang umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial, bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Yang kedua, profiling dalam kejahatan terorganisasi. George, seorang akuntan forensik dari kantor pajak Amerika Serikat, menulis mengenai profil dari organisasi yang melakukan kejahatan yang terorganisasi dalam masyarakat dengan beraneka ragam etnis seperti di Amerika Serikat. Profiling dilakukan dari segi budaya atau kebiasaan etnis yang bersangkutan. Manning juga menulis beberapa ciri penjahat dari etnis Asia, yaitu yang pertama, menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Di Asia, penegak hukum berfungsi sebagai untuk melindungi mereka yang berkuasa dan partai mereka. Yang kedua, menciptakan mata uang bawah tanah dengan mempertukarkan komoditas, di mana mata uang bawah tanah ini memungkinkan mereka menghilangkan jejak dokumen dan melakukan penyeludupan pajak. Biasanya mereka menanamkan uang mereka dalam emas, permata, intan, atau berlian. Yang ketiga, menyelenggarakan perkumpulan simpan pinjam yang sangat informal. Terjadi tawar-menawar untuk penggunaan uang dalam periode tertentu. Pemenangnya adalah penawaran yang tinggi. Keempat, yang terakhir, setiap pejabat dapat dibeli dengan penyuapan yang biasa terjadi di Asia. Beberapa kebijakan KPK yang merupakan kewajiban bagi pimpinan KPK. Yang pertama, memberitahu kepada pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain. Kedua, menolak dibayari makan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan lain oleh siapapun. Ketiga, membatasi pertemuan di ruang publik. Dan yang keempat adalah memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi. Yang ketiga, profil korban fraud. Profiling umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tetapi dapat juga dilakukan untuk korban kejahatan. Tujuannya, profiling ini adalah terhadap korban kejahatan, dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang disebut dengan viktimologi. Yang keempat, profiling terhadap perbuatan. Profiling dapat juga dilakukan dalam upaya mengenal perbuatannya atau cara melaksanakan perbuatannya, atau disebut dengan modus operandi. Profil dari fraud disebut juga tipologi fraud. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fraud. Dan sekian dulu video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.